Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Semua itu karena Engkau mengasihi kami dan Engkau menghendaki kami untuk melakukan banyak hal bagi orang lain. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pagi hari ini, kami hendak merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar dapat mengenal Engkau dan tahu apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata, "Tak kenal maka tak sayang." Apa artinya? Di dalam kita bertemu dengan orang lain, dengan teman kita, dengan saudara kita, maka kita akan ditanya apakah benar kita mengenal teman kita, saudara kita itu dengan baik. Nah, hari ini Tuhan Yesus juga mengajarkan pada kita. Dengan percakapan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Nah, murid-muridnya menjawab, "Menurut orang lain." Begitu ya. Nah, kemudian pada akhirnya Tuhan Yesus bertanya, "Menurut kamu siapa aku ini?"
Simon Petrus menjawab bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, kita seringkali apabila kita ditanya, siapa sih Tuhan Yesus menurut kalian? Maka kita juga akan sering menjawab, Juru Selamat, Dia Tuhan, Dia sahabat kita, Dia orang yang mengerti kita, dan banyak hal lain yang kita akan katakan tentang pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Seperti juga bila saat ini adik-adik ditanya, menurut kalian siapa Tuhan Yesus itu? Silahkan masing-masing merenungkan secara pribadi siapa Yesus itu menurut kalian. Nah, kita akan mendasarinya saat Simon Petrus menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat atau Mesias. Dalam bahasa Ibrani artinya adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dipilih Allah untuk menjadi Juru Selamat, menyelamatkan. Nah, Yesus mengajarkan pada murid-muridnya dan pada kita saat ini bahwa Juru Selamat yang dimaksud untuk menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan kita umat manusia itu dilakukan melalui jalan penderitaan. Tuhan Yesus ditolak, bahkan dibunuh. Hal itulah yang kemudian disangkal oleh Simon Petrus. Dia tidak mau mengakui bahwa akan ada penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa kemudian yang ditegurkan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus? Ketaatan. Bahwa kita harus taat akan kehendak Bapa. Jadi, kalau Simon Petrus sepertinya hendak menolak penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus, itu berarti salah satu hal yang menolak ketaatan kepada kehendak Bapa. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita juga hendaknya meneladani sikap dan ketaatan Tuhan Yesus Kristus itu. Ketaatan yang mana? Setia pada tugas dan perutusan yang kita terima juga. Sebagai murid-murid Yesus, tugas kita akan panggilan itu adalah mewartakan cinta kasih dan sukacita pada semua orang. Caranya bagaimana? Sederhana saja, membagikan kasih Tuhan itu pada semua orang. Membagikan kebahagiaan dan kegembiraan serta pengharapan itu kepada semua orang di sekitar kita. Dan sebagai anak-anak misioner, tentulah kita ingat akan moto kita, Children Helping Children. Kita dapat menolong teman-teman di sekitar kita melalui perhatian kita, melalui hal-hal baik yang dapat kita lakukan. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang penuh ketaatan akan tugas kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu,
menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat, selalu tetap jaga kesehatan dan tetap kita belajar dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.